Sejarah perbankan. Kegiatan perbankan telah dikenal sejak zaman Babilonia. Kemudian berkembang ke zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. Pada saat itu kegiatan utama bank sebatas sebagai tempat menukar uang oleh para pedagang valuta asing. Bank yang terkenal di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Perkembangan perbankan di daratan Inggris dimulai pada abad ke-16. Pada abad pertengahan, perdagangan di Eropa mulai ramai dikunjungi pedagang dari segenap penjuru dunia. Pada saat itu, para pembisnis membawa uang yang terbuat dari logam, emas, atau perak. Dengan alasan keamanan saat mereka sampai ke kota yang dituju, uang logam yang dibawanya dititipkan kepada pengusaha setempat yang khusus menangani jasa penitipan dan penukaran uang atau barang berharga lainnya. Tempat usaha penitipan tersebut biasanya menggunakan bangku atau kini disebut bank, yang dalam bahasa Italia disebut banca, sebagai tempat kegiatan transaksi. Secara ringkas, perbankan di Indonesia dapat dibagi dalam periode. Satu, periode penjajahan Belanda. Zaman penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada tahun 1602 dengan didirikannya VOC. Sejak abad ke-19 sampai tahun 1942, yakni masa masuknya orang Jepang ke Indonesia. Berikut ini disampaikan penggolongan bank-bank di Indonesia. A. Bank milik Belanda. Yang pertama atau ke-1, bank milik Belanda tersebut adalah De Javase Bank. Bank ini didirikan ketika pemerintah Hindia Belanda mengalami berbagai kesulitan moneter sebagai warisan dari Raffles Administration yang berkuasa di Indonesia selama beberapa tahun. Jadi Inggris itu menguasai Indonesia pada tahun 1811 hingga 1816. Uang yang beredar pada saat itu diterbitkan oleh pemerintah. Pada tanggal 11 Oktober 1827, De Javase Bank didirikan dengan modal pertama 1 juta gulden. Uang modal disetor oleh pemerintah Hindia Belanda bersama De Nederlands Handelsmaatschappij (NHM). Dengan berdirinya De Javase Bank, uang yang semula diedarkan oleh pemerintah dialihkan kepada De Javase Bank. Bank ini memperoleh monopoli mengedarkan uang kertas. Pada tahun 1875, pemerintah menetapkan bahwa 40% dari jumlah uang yang diedarkan harus dijamin oleh emas. Pada saat itu peraturan dengan jaminan 40% emas sudah cukup maju. Tetapi kebutuhan uang dirasakan belum cukup sehingga pemerintah berangsur-angsur memberikan kebebasan kepada De Javase Bank untuk mengedarkan uang.
Bank ini merupakan bank swasta sekalipun dalam pendiriannya dan sebagian sahamnya berada di tangan pemerintah Hindia Belanda. Di samping sebagai bank peredaran uang, De Javase Bank juga melaksanakan tugas perbankan umum seperti mendiskonto wesel, surat utang jangka pendek, dan obligasi negara, kasir pemerintah, dan sebagainya, sehingga turut bersaing dengan perbankan lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai kritik, antara lain A. Dengan bunga yang lebih rendah daripada bank-bank lain, De Javase Bank dapat dengan mudah menarik nasabah yang terbaik. B. Persaingan oleh suatu badan, De Javase Bank, yang karena tugasnya dapat memiliki data bank-bank lain dianggap tidak wajar. Kritik ini kurang beralasan karena walaupun menurut undang-undang, De Javase Bank pada tahun 1922 bank tersebut memperoleh monopoli untuk mengeluarkan uang kertas. De Javase Bank tidak pernah berkembang sebagai banker bank. Tugas-tugas bank sentral yang dilakukan oleh De Javase Bank adalah A. Mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas. B. Mendiskonto wesel, surat utang jangka pendek, obligasi negara, dan sebagainya. C. Menjadi kasir dari pemerintah. D. Menyimpan dan menguasai dana-dana devisa. E. Bertindak sebagai pusat clearing sejak tahun 1909. Yang kedua adalah The International Handel Maatschappai atau NHM. Bank ini merupakan bank terbesar milik Belanda yang didirikan pada tahun 1824 atas prakarsa Raja Belanda Willem I dengan surat keputusan kerajaan Belanda. Semula NHM bergerak di bidang usaha perdagangan sehingga dikenal dengan nama factory. Kemudian lambat laun sekitar pertengahan abad 19, bank ini berkembang menjadi perusahaan bank. Dana-dananya terutama disalurkan untuk membiayai perkebunan. Selain ini, NHM memiliki berbagai kantor di cabang atau perwakilan di berbagai negara seperti Burma, Tiongkok, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia atau Malaya, dan Arab Saudi di Kenya. Yang kedua, ketiga, The National Handelsbank. Semula namanya adalah The Netherlands Indische Bank. Bank ini didirikan pada tahun 1863 oleh Algemeen Maatschappij voor Handel en Nijverheid di negeri Belanda. Pada tahun 1868, bank yang bergerak dalam bidang pembayaran untuk perdagangan dan kerajinan rakyat ini pailit. Pada perkembangannya, bank ini berubah menjadi bank komersial yang bergerak di bidang pembiayaan usaha perkebunan, yakni The National Handelsbank atau NHB. Pada tahun 1884, urusan yang menyangkut bidang perkebunan diserahkan pada anak perusahaannya, yaitu Nederland Indische Landbouw. Sekalipun tidak mempunyai peranan yang berarti dalam bidang perbankan,
jika dibandingkan dengan NHM. NHB memiliki kantor-kantor, cabang atau perwakilan di India, Hong Kong, Jepang, Singapura, Thailand. Bahkan pada tahun 1953, NHB mendirikan The Mercantile Bank of Canada. Keempat, Eskomto Bank. The Nederland-Indische Eskomto Maatschappij, disingkat Eskomto Bank, didirikan pada tahun 1857. Bank ini tidak mempunyai peranan dalam pembiayaan perkebunan, tetapi bergerak dalam bidang usaha bank umum yang murni. Bank ini hanya memiliki 2 kantor perwakilan di negeri Belanda dan tidak memiliki kantor di negara lain. Dari 3 bank milik Belanda, hanya Eskomto Maatschappij yang mempunyai kantor pusat di Indonesia, sedangkan 2 lainnya berkantor pusat di negeri Belanda. Pada umumnya bank-bank asing timbul di Indonesia setelah pemerintah Belanda melakukan politik pintu terbuka atau open door politik, yaitu sesudah dihapuskannya kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Dengan politik pintu terbuka, kapitalis Belanda mulai membuka perkebunan besar di Indonesia. Jadi saya jelaskan bahwa pada saat Belanda menguasai Indonesia, itu pernah terjadi kebijakan tanam paksa atau kulturstelsel. Namun, dengan kecaman dari beberapa pihak, akhirnya politik kulturstelsel itu dihapus dan Belanda lalu membuka polisi baru, yakni open door policy atau politik pintu terbuka. Maksudnya bahwa pemerintah Belanda membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya investasi asing ke Indonesia, disertai juga terbukanya masuknya orang asing di seluruh dunia untuk berdagang atau berimigran ke Indonesia. B. Bank milik Inggris. Operasi Bank Inggris di Indonesia sampai abad ke-19 kurang banyak diketahui. Pada umumnya bank-bank ini tidak ikut dalam pembiayaan perkebunan besar seperti bank milik Belanda. Bank-bank Inggris terutama bergerak di bidang kredit perdagangan yang mempunyai sifat jangka pendek atau menengah. Bank-bank milik Inggris terdiri atas yang ke-1, The Chartered Bank of India, Australia, and China dengan kantor pusat di London. Yang kedua, The Hong Kong and Shanghai Bank Corporation dengan kantor pusat di Hong Kong. Sampai saat ini The Hong Kong and Shanghai Bank Corporation itu masih ada dan sekarang namanya berubah menjadi HSBC Bank sebagai bank asing yang beroperasi di Indonesia sampai saat ini. Kemudian yang C adalah bank milik Tionghoa atau milik Cina. Bank-bank milik orang Tionghoa adalah yang ke-1, The Overseas Chinese Bank Corporation dengan kantor pusat di Singapura. Yang kedua, The Bank of China dengan pusat di Beijing. Yang ketiga, NV Batavia Bank dengan kantor berpusat di Batavia. Bank Jakarta sekarang. Jadi nama banknya adalah Bank Jakarta. Sekarang sampai saat ini masih ada. Yang keempat, Chunghwa Sanghi
maskapai dengan kantor pusat di Medan. Sekarang bernama menjadi Bank Kesawan. 5. NV Bank Vereniging Uit Tiongkham dengan kantor pusat di Semarang. Dari beberapa bank milik Cina tersebut, yang sekarang masih eksis di Indonesia adalah Bank Jakarta, Bank Kesawan. Kemudian bank-bank milik Tionghoa mempunyai arti penting sebagai remittance shop, tempat pengiriman uang. Orang-orang Tionghoa berusaha memindahkan modal ke Tionghoa untuk kepentingan keluarga atau relasinya. Mereka mengadakan kegiatan antar negara. Bank-bank Tionghoa mempunyai usaha dalam pemberian kredit, hipotek, dan eksploitasi dari barang-barang tetap. D. Bank milik Jepang. Bank milik orang Jepang di Indonesia pada umumnya bergerak dalam bidang perdagangan, sehingga kredit yang diberikan adalah kredit dengan jangka pendek. Bank-bank Jepang tersebut adalah yang pertama Bank of Taiwan, yang kedua Yokohama Special Bank, yang ketiga The Mitsui Bank. Bank milik pribumi. Bank milik pribumi ini disebut sebagai milik bumi putra apabila seluruh modal dan sumber dana bank yang dimiliki oleh orang Indonesia asli tersebut bersumber dari dana mereka sendiri. Pada masa penjajahan, peranan bank milik pribumi relatif kecil ditinjau dari kegiatan perbankan. Hal tersebut disebabkan posisi usaha bangsa Indonesia pada saat itu sangat terbelakang dan pada umumnya terdiri atas petani kecil, buruh, dan pengusaha kecil yang berusaha atau bekerja sekedar mempertahankan biaya hidupnya. Bank pribumi yang diketahui antara lain Batak Bank, didirikan di Pematang Siantar, dan bank pribumi yang menonjol adalah Bank Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1929, dipelopori oleh Dr. Sutomo, dan beliau ini adalah pendiri Indonesia Studies Club yang bertujuan menghimpun kaum cendekiawan agar menyadari kewajibannya terhadap masyarakat dan memperdalam pengetahuannya tentang politik, mengajak mereka agar melakukan pekerjaan yang berfaedah bagi masyarakat. Pada awalnya Bank Nasional Indonesia diarahkan pada koperasi kredit dan simpanan yang ditujukan untuk membangun perumahan. Hal ini dianggap sebagai jalan termudah dalam menyatukan modal yang kecil. Usaha pertama yang dilakukan adalah menggerakkan hati masyarakat untuk memberikan bantuan dan menyimpan uang di bank, sehingga pada kemudian hari dapat membangun rumah sendiri. Bank Nasional Indonesia hanya berumur 15 tahun karena tentara Jepang menduduki kepulauan Indonesia. Selama penjajahan Jepang terjadilah perombakan struktur perekonomian yang mengakibatkan proses ekonomi lebih menitik beratkan pada ekonomi peperangan. Pada saat itu hampir seluruh perdagangan dalam negeri dan luar negeri mengalami kelumpuhan. Di samping itu,
Inflasi yang melanda negeri ini tidak mudah dikendalikan sehingga banyak perusahaan yang bangkrut. Bank ini tidak dapat melanjutkan usahanya walaupun melakukan berbagai cara. Akibatnya para nasabah bank ini yang terdiri atas para pengusaha marginal menderita sebagai akibat kemerosotan perekonomian. Pemberian kredit secara berangsur-angsur dihentikan dan satu demi satu kantor cabang ditutup, kecuali kantor pusat di Bukit Tinggi. Setelah pengakuan kedaulatan di tahun 1950, bank ini mengadakan reorganisasi untuk melancarkan usaha perbankan sehingga saat ini bank tersebut masih berdiri dan merupakan bank swasta nasional tertua di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai periode pendudukan Jepang. Sebagaimana saudara ketahui bahwa Indonesia pada tahun 1942 telah diduduki oleh Jepang. Untuk itu, maka pada tahun pertama masa pendudukan Jepang, yakni pada 8 Maret 1942 sampai dengan 1945 pada tanggal 17 Agustus, perkantoran perbankan ditutup. Pada tanggal 20 Oktober 1942, semua bank Belanda, Inggris, dan sebagian bank Tionghoa dinyatakan dilikuidasi kecuali AVB tidak turut dilikuidasi. Kegiatan perbankan dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang yang bernama Xiaomin Ginko. Kemudian Jepang mendirikan Nanpo Kaihatsu Ginkyo, yaitu bank peredaran atau bank sirkulasi yang berkantor pusat di Tokyo. Selanjutnya yang ketiga, periode perjuangan. Pada periode perjuangan, yakni kegiatan perkembangan perbankan di Indonesia, khusus yang dikuasai oleh Republik Indonesia, terdiri atas bank pemerintah dan beberapa bank nasional swasta. Bank pemerintah adalah Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Pada masa perjuangan ini, Bank Negara Indonesia telah resmi didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946 dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 1946. Tanggal 5 Juli yang pernah diperingati sebagai Hari Bank, sedangkan BNI kemudian dilengkapi nama menjadi BNI 1946. Tujuan BNI tercantum pada pasal 2 keputusan tersebut yang menyebutkan dengan nama Bank Negara Indonesia didirikan sebuah bank kepunyaan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengatur dan manajemen pengeluaran dan peredaran uang, terutama uang kertas, dengan harga yang tetap menurut keperluan masyarakat terhadap alat pembayaran. Di samping itu,
juga berfungsi sebagai alat penukar. Selanjutnya, bank ini bertugas untuk memperbaiki peredaran alat pembayaran lainnya. Jadi peredaran alat pembayaran ini diperbaiki oleh Bank BNI. Selanjutnya yang ketiga, memenuhi kredit masyarakat dan umumnya supaya dapat bekerja untuk kepentingan umum segala sesuatu menurut peraturan dalam atau berdasarkan atas undang-undang ini. Yang B, Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia ini atau BRI didirikan dengan peraturan pemerintah pada tanggal 22 Februari tahun 1946. BRI ini awalnya bernama Algemeen Volkskrediet Bank, yang pada masa pendudukan Jepang namanya menjadi Shomin Ginko. Oleh karena itu BRI merupakan bank milik negara, maka di pasal 3 dari peraturan pemerintah mengenai pendirian BRI memuat usaha bank tersebut adalah sebagai berikut. Yang ke-1, memberikan pinjaman kepada masyarakat atau kredit. Yang kedua, menerima uang simpanan atau tabungan. Yang ketiga, menjalankan tugas-tugas bank umum. Yang keempat, menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh pemerintah. C, Bank Nasional Swasta. Di samping kedua bank milik pemerintah yaitu BNI dan BRI, terdapat beberapa bank nasional milik swasta, antara lain 1, Bank Surakarta MAI di Solo didirikan pada tahun 1945. Yang kedua, Bank Indonesia di Palembang didirikan pada tahun 1946. Yang ketiga, Bank Dagang Nasional di Medan didirikan pada tahun 1946. Yang keempat, Indonesia Banking Corporation atau IBC yang kemudian bernama Bank Amerta di Yogyakarta pada tahun 1947. D, Bank Tunggal. Pada tahun 1958, ketika dilancarkan aksi merebut Irian Barat atau Papua saat ini dari penjajahan Belanda atau dikenal dengan Trikora, dalam bidang ekonomi dan finansial diadakan tindakan untuk memperlancar alat transaksi, yaitu dengan mengambil alih bank-bank Belanda yang masih berdiri pada waktu itu. Bank-bank yang diambil alih atau dinasionalisasi adalah sebagai berikut. Yang ke-1, Eskomto Bank yang dijadikan bank dagang negara. Yang kedua, Nederland Handelsbank NHB dijadikan bank umum negara. Yang ketiga, Nederland Handel Maskapai NHM atau Factory dijadikan Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN dan Exim. Yang keempat, perbankan pada masa Orde Baru. Salah satu langkah penting dalam bidang perbankan adalah menghapuskan konsep bank tunggal dan menyusun Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 67. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 4 macam, yaitu A, Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang berperan sebagai pemimpin bank-bank dengan tugas pokok. Yang ke-1, mengatur, menjaga, memelihara kestabilan rupiah. Yang kedua, mendorong kelancaran produksi, pembangunan,
dan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. B. Bank umum yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya dalam bentuk giro dan deposito terutama memberikan kredit jangka pendek. C. Bank tabungan yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya dalam bentuk tabungan dan usahanya terutama memperbungakan dana-dananya dalam kertas berharga. D. Bank pembangunan yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, jangka panjang dalam usahanya memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang pada bidang pembangunan. 5. Periode keadaan perbankan setelah 31 Desember 1967. Deregulasi pada sektor real dan moneter dimulai sejak tahun 1980 serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990 adalah dua peristiwa utama yang menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Keempat periode tersebut adalah A. Sebelum serangkaian paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai tahun 1980-an. B. Setelah muncul deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990. C. Masa krisis ekonomi sejak tahun 1990-an. D. Yakni saat ini. Pada tahun 1983, tahap awal deregulasi perbankan dimulai dengan penghapusan pagu kredit sehingga bank bebas menetapkan suku bunga. Khususnya suku bunga kredit, tabungan, dan deposito, serta menghentikan pemberian kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI kepada semua bank kecuali untuk jenis-jenis kredit tertentu yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan ekspor. Pada tahun 1988, pemerintah bersama BI menetapkan deregulasi perbankan dengan mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 atau Pakto 88 yang menjadi titik balik dari berbagai kebijakan penertiban perbankan 1971-1972. Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan paket kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Perbankan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Sejak saat itu terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank. Klasifikasi jenis bank tersebut yaitu bank umum dan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut, diatur kembali struktur perbankan yang ruang lingkup kegiatannya, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-hatian,
dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank serta peningkatan profesionalisme para pelakunya. Profesionalisme para pelakunya ini dilakukan dengan mengadakan tes uji kelayakan. Dengan undang-undang tersebut ditetapkan penataan hukum bank-bank pemerintah, landasan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil atau syariah, serta sanksi ancaman pidana terhadap yang melakukan pelanggaran ketentuan perbankan. Pada saat itu mulai bermunculan bank-bank baru yang aturan pendiriannya adalah A. Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menerbitkan sertifikat deposito dan tanpa perlu izin. B. Semua bank dapat menyelenggarakan tabanas dan tabungan lain. Paket 28 Februari 1991 berisi penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Paket 27 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi 1. CAR Capital Adequacy Ratio. B. Batas maksimum pemberian kredit. C. Kredit usaha kecil. D. Pembentukan cadangan piutang. E. Loan to deposit ratio. Pada periode 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan yakni meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak pada keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. Untuk itu, BI atau Bank Indonesia menetapkan program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk forum kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri atau Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah ketatnya ketentuan dalam Paket Februari 1991 yang membebani perbankan. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka dikeluarkanlah Paket Mei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Paket Februari 1991. Berikutnya, sejak tahun 1994, perekonomian Indonesia mengalami booming ekonomi dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan tersebut memunculkan daya tarik bagi investor asing. Paket Mei 1993 mampu menumbuhkan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat hingga melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha, terutama properti. Meskipun BI telah berusaha membatasi, keadaan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa dalam dunia perbankan Indonesia terjadi 4 macam perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang A, periode 1988 hingga 1996. Dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988 antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada akhirnya jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994 hingga 1995. Sementara jumlah bank perkreditan rakyat meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996. B. Periode 1997-1998. Bank Indonesia, pemerintah, dan jasa-jasa lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menghabiskan dana lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambil alihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Langkah-langkah menanggulangi krisis keuangan dan perbankan adalah sebagai berikut. Yang ke-1, penyediaan likuiditas kepada perbankan atau dikenal dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang kedua, merekapitulasi bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya. Yang ketiga, menutup bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan. Yang keempat, mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Bank Penyihatan Perbankan Nasional. 5. Memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993. C. Periode 1999 hingga 2002. Krisis perbankan yang sangat parah pada kurun waktu 1997-1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan pada sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilitas sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah 1. Memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision yang menjadi standar internasional. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan real-time gross settlement RTGS. 3. Menerapkan bank garansi scheme untuk melindungi simpanan masyarakat. Yang keempat, merekonstruksi kredit macet. Yang kelima, melaksanakan program privatisasi, divestasi untuk bank BUMN dan bank yang direkap. Yang keenam, meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru. D. Periode 2002 sampai sekarang.
Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat, pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif dan kerjasama produk dengan lembaga lain. Jadi, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi krisis? Saya ulangi, yang pertama adalah memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision yang menjadi standar internasional. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan pengembangan sistem Real Time Gross Settlement atau RTGS. 3. Menerapkan bank garansi scheme untuk melindungi simpanan masyarakat atau LPS. 4. Merekonstruksi kredit macet. Rekonstruksi kredit macet ini adalah suatu langkah penyelamatan perbankan juga. Yang kelima, melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank BUMN dan bank yang direkap. Yang keenam, meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru. Yang D adalah periode 2000-2002 sekarang ini, berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat, pada inovasi produk yang mulai berjalan seperti pengembangan produk derivatif dan kerjasama produk dengan lembaga lainnya.